Halo guys, ketemu kembali bersama saya, Dramatis tentu di Francis Channel 67 Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang brother yang bersahaja dan punya banyak pengalaman sebagai seorang religius Fransiskan yang brother. Dan ini merupakan kekayaan kasana panggilan sebagai seorang Fransiskan. Tidak hanya imam, tapi ada juga brother. Beliau adalah brother Thomas Bambang Hasta Winarno Adi, OFM. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Brother Wiwin. Aduh. Kita mau kepoin nih, brother kita ini tentang panggilan hidup beliau yang sangat menarik dan juga menjadi inspiratif bagi kita. Apa kabar, brother? Baik. Baik, sehat, brother ya? Sehat. Aduh. Sehat. Kita bukan bersama seorang biksu ya. Kalau lihat tampilan brother kita ini memang seperti biksu ya. Tapi itu kekasam brother Wiwin. Karena beliau selalu tampil dengan kepala pelontos brother ya. Betul. Brother kita ini sekarang bertugas di novisiat brother ya. Tinggal di novisiat Transit Depok ya. Transit Depok, tapi khusus untuk mendampingi saudara-saudara yang sudah Purnakarya ya, yang Purnakarya ya, yang lansia gitu lah ya. Jadi brother kita ini sehari-hari bersama dengan saudara-saudara OFM yang senior brother ya. Ya. Dan beliau mendampingi mereka. Brother, kira-kira apa yang menggelitik brother ya waktu brother memilih panggilan menjadi seorang brother Fransiskan ya? Jadi waktu mulai, saya kan dari kecil sudah punya penyakit ya. Udah punya penyakit kelainan darah. Oh, benar darah ya. Jadi harus setiap minggu itu harus transfusi sebenarnya. Nah, terus saya lulus SMA, saya kuliah sebentar karena sakit. Lalu teman saya sudah masuk terapis. Terapis di Rawasenang udah? Di Rawasenang. Dia Rahib Bobi namanya. Lalu dia bilang, dia bilang, Wiwin, kamu ke biara saya, lihat biara saya. Saya ke sana, menarik ya hidup ini. Cuman untuk saya nggak cocok lah. Saya aktif harus begitu. Nah, udah, lalu setelah dari sana saya kembali lagi ke Jakarta, ya melanjutkan waktu itu kuliah. Terus saya main ke Cipanas. Nah, di situ saya kenal Fransiskan. Itu Pater van der Laan, almarhum Pater van der Laan. Dia misa dengan anak-anak, saya lihat, ini pastor apa sih jubahnya jelek sekali. Coklat dulu. Coklat, selama ini kan saya hanya lihat putih. Ini kok ada ini. Udah, pulang dari situ udah. Suatu saat saya ke Bogor, setelah lulus ya. Lulus dari kuliah, saya ke Bogor. Jalan-jalan ke Katedral Bogor misa, saya melihat dulu ada namanya almarhum Flori Ranggo, direktur Stella Maris waktu itu. Dia habis selesai misa, saya tanya, Pastor, seminar itu sekolah apa? Kau tanya-tanya seminaris sekolah apa? Masuk lah. Oh gitu, langsung masuk. Ya, masuk, saya bilang. Boleh nih, ini udah terlambat nih. Sudah masuk, kau sudah Pak? Udah selesai SMA? Sudah. Udah masuk nih, udah terlambat. Ada yang disebut namanya KPA. Udah. Masuklah. Masuk KPA, Bunda? Masuk KPA. Di Bogor ya? Di Bogor. Nah. Tapi sebelumnya itu saya dari kenal Pater van der Laan itu. Kan saya tanya Pater van der Laan, pesannya di Keramat. Saya di Keramat. Saya ke Keramat, ketemulah almarhum Pater Alfon Suwardi ya. Di Dewan Pendidikan, saya cerita tuh. Terus dia cerita, ya sudah, kamu masuk Fransiskan. Iya, tapi kamu dari sekolah luar, SMA, ya kamu saya titipkan di Bogor ya, karena belum ada ini. Jadi saya ke Bogor itu dalam rangka itu, saya tanya seorang seminari, ketemu itu, tanya-tanya, masuk. 2 tahun di sana, hari pertama itu, ternyata begini. Budi kan tinggal di Jakarta, iya. Ternyata begini.
malam minggu biasanya kita dengan teman-teman paling ke Pergi puncak ya, ke puncak. puncak kan hanya makan jagung Giling, aja giling tuh. gitu. Sampai di sini malam minggu latihan kur bersama Pater Webran, almarhum Pater Webran. Tiap malam ini sekolah apa sebenarnya? Tapi ya sudah, saya sudah menjalani. Saya selesai 2 tahun. 2 tahun Bruder Iya, 2 tahun lalu diterima. Waktu setelah di seminar itu banyak kongregasi yang datang kan, kongregasi datang. Selalu mereka syarat utamanya sehat. Wah, saya udah nggak masuk nih. Terus udah nggak masuk. Suatu saat saya jaga pintu katedral, lalu Monsinyur Mikael waktu itu provinsial OFM mengunjungi saudara-saudara OFM visitasi. Kebetulan saya buka pintu, lalu saya tanya, "Oi, adik, kelas berapa sekarang?" "Sudah selesai, tahun ini selesai." "Lalu mau kemana?" "Saya mau pulang, Monsinyur." "Kenapa pulang? Gereja membutuhkan banyak tenaga." Benar, Pastor. Kemarin itu banyak kongregasi yang datang, lalu syarat utama sehat. Saya udah nggak masuk saya, karena saya punya kelainan ini. Oh ya. Tapi kamu masih mau masuk hidup sebagai religius? Mau Pak, biarawan dia bilang. Mau Pater, ya sudah kamu ke Keramat. Tapi saya sakit tuh Pater. Ya jadi Fransiskan yang sakit lah. Maksudnya gimana Pater? Maksudnya kamu masuk menjadi Fransiskan menghayati sakitmu. Oh gitu, menjadi Fransiskan sakit katanya. Fransiskan. Bener nih Pater, saya bilang, "Iya kamu ini." Udah, saya buat surat lamaran, terus dites sama Pater Alfon, tesnya hanya suruh mengarang rumahku. Udah saya mengarang, terus Pater Alfon bilang, "Ya, kamu diterima. Tapi karena sekarang sudah ada program postulan, jadi kamu harus ikut postulan di Jogja." Jadi boleh dibilang postulan saya 3 tahun. 2 tahun di Bogor. Di seminari, ya. 1 tahun ya sudah saya ikuti. Nah di sana saya ketemulah Monsinyur Narko sekarang. Monsinyur Narko ya. Ya almarhum Suryo, Saudara Alusius Rusmaji, Saudara Stanislaus Tartanto, ya. almarhum Suryo, sama almarhum Kristianto. Kami bertujuh dengan Kris. Bertujuh, selalu selesai di novisiat, lalu ke Keramat. Nah, berarti Budu satu angkatan dengan Monsinyur Narko ya? Iya. Lalu waktu itu provinsial magister Monsinyur Leo. Monsinyur Leo Labalajar ya. Lalu tanya, "Win, kamu mau kemana?" Saya bilang, "Father, saya sangat terbatas untuk mengikuti pendidikan di STF. Agak berat dengan kondisi saya seperti ini. Lalu saya ingin jadi Buder." "Ya sudah, kamu menjadi Buder, hayati itu sebagai panggilanmu." Sudah, saya sebagai Bruder. Lalu setelah sampai di Keramat dengan Bruder Tanto itu sebenarnya Pater Alol Ombos itu minta saya untuk bekerja di Vincentius. Dan kami sudah sepakat bahwa besok mulai bekerja di Vincentius sama kantor. Malamnya Pater Alex Lanur, "Ya kalian berdua segera selesaikan administrasi sekolah di STF." Oh, masih STF Bruder. Nah, jadi kalian masuk di STF dan saya bilang, "Nih, Pater, saya sudah tidak kamu berdua ke STF." Jadi malam itu kami selesaikan administrasi, besok STF. Kuliah langsung. Kuliah. Nah, pas di tengah perjalanan itu saya mulai hafal. Nah, drop terus dan saya lebih banyak di rumah. Nah, suatu saat ujian
ujian logika. Waktu itu yang Selain dosennya, pandang udah. ya, dosennya almarhum Lawrence Bagus, karena Dr. Alex melanjutkan ambil S3-nya. Nah di situ ujian ceritanya. Saya ujian di Carolus. Ujian di Carolus, saya dapat C. Father Lawrence marah, kalian nih teman-temanmu dapat bagus, kamu dapat C. Dr. Ian kan magister, Lawrence, dia bagus dapat C, dia ini di rumah sakit. Tidak, pokoknya harus ulang. Ulang udah. Hair nih. Di hair bukannya bagus, dapat D, diam. Jadi dapat apa udah? Dapat D. D malah turun. Malah turun. Dan tidak ada komentar lagi ya. Sudah lagi pakai nilai yang C aja. Jadi dipakai yang pertama itu. Terus Pak Loren, dia tuh setengah mati untuk ini. Kau kasih ulangan lagi. Dan waktu itu dia di Carolus. Jadi waktu saya ujian itu, Pak Terian magister mendampingi saya, dan 2 dokter dan 2 perawat, kan keren tuh. Di Carolus ujiannya. Di Carolus ujiannya. Dalam kondisi sakit Bunda ya. Nah, terus akhirnya dokternya bilang tidak bisa. Saya harus di tempat yang agak sejuk. Lalu saya ya sudah, akhirnya Monsinyur Mikael, provinsi, saya udah Wiwin ke Sindang Laya saja. Di sana dengan Pater Alex Sugiarto, Alex Sugiarto dan Pater Van der Laan. Saya di sana setahun sampai saya agak sehat. Lalu untuk melanjutkan saya bilang, kalau di STF sulit. Terus kamu mau kemana? Lalu suster SFF bilang, bagaimana kalau di keperawatan saja? Paling tidak dia Bruder bisa tahu kesehatannya sendiri, merawat sendiri. Ya udah di keperawatan. Hasilnya ya baik ya di perawatan. Mungkin karena masuk akper Bunda ya. Masuk akper. Dan di situ saya mulai kelihatan kesehatan. Walaupun masih tetap sebulan 4 kali tuh harus transfusi. Nah, tahun 1995 setelah saya, kalau kekal 94, tahun 95 saya drop. Terus dokternya periksa, darahnya baru ditransfusi, kenapa drop gini? Sakitnya gimana, kepala kayak ditusuk-tusuk. Ya sudah, kalau gitu kita scan. Udah di scan, adalah tumor di otak. Lalu dokternya mau memberitahu saya gimana gitu kan. Dia panggilan Monsinyur Alo, Pater Urbanus waktu itu, provinsial. Terus Pater Urbanus mau ragu-ragu, mau memberitahu saya dan kondisi ini. Saya bilang, Pater kenapa? Agak berat Pater ya. Iya. Terus ternyata kamu Win ada tumor di otak, kasih lihat gambarnya udah besar. Oh, ternyata saya punya otak ya. Selama ini saya tidak tahu kalau saya punya otak. karena ada tumor jadi saya tahu punya otak. Saya bingung memberitahu kamu jamin. Ya sekarang mau apa lagi Pater? Sudah ada. Sudah ada. Ya sudah. Terus nggak shock ya dengar itu? Enggak. Terus ya sudah. Ya baik, kalau gitu kita mulai bersama-sama ya, kata Pater Urbanus. Pater Urbanus peluk saya, dia doakan saya, sudah. Saya sudah menjalani itu. Terus Pater Urbanus, rupanya Pater Urbanus menghubungi salah satu provinsi di Jerman supaya saya berobat di sana. Provinsi Jerman kan udah mau menanggung. Lalu diambil berkas-berkasnya, ternyata nggak bisa memang. Dibawa ke sana ya? Di sana juga sulit karena posisinya itu agak membahayakan. Kalau
dioperasi meninggal ya masih baik ya. Tapi kalau idiot, terus kan nggak enak. Nah itu dia. Berarti tindakan operasi itu belum tentu Belum berhasil. tentu. Lalu dokter di sini, dokter Lukas bilang, bener nggak usah dioperasi ya, tahan saja. Iya. Lalu saya dapatlah obat dan morfin. Morfin belum. Dapat suntikan morfin kalau saya sakit sekali. Nah karena itu saya sempat dibawa ke polsek yang di depan tuh, Di Keramat. Keramat. Karena waktu ada pemeriksaan, begitu diperiksa tas saya, adalah itu speech sama itu. Nah, dibawa terus ditanya, dia diinterogasi gitu, ditanya. Saya bilang ini obat saya, ini dokter saya, ada telepon dokter Lukas. Iya memang ini. Oh, rumahnya di mana itu di Vincenzo. Aduh, pastor nggak bilang dari tadi. Gimana saya mau bilang, Bapak udah cecer terus. Digeledah atasnya Bruder? Iya. Digeledah dan Itu ditemukan morfin? Itu di bus 40 kan dulu masih ada, bus 40. Bus 40 ya? Nah, pada pemeriksaan itu. Dulu masih ganja ya. Saya dibawa ke situ. Akhirnya diantar. Polisinya minta maaf sama Pak Turbalnya tertawa saya. Ya bisa dimengerti, kalian tugas nggak apa-apa. Iya. Nah terus, tapi syukur bahwa saya belum pernah pakai morfin itu, walaupun sakit. Itu hanya jaga-jaga Bruder ya? Iya, kalau sakit Kalau sekali. sakit baru diminum? Suntik. Suntik ya? Dia suntik sendiri? Uh-uh. Jadi Bruder nggak sempat pakai? Memang saya nggak mau pakai, karena Tapi sakitnya gimana Bruder rasakan? itu kalau mulai serangan, itu sakit sekali kok Di bagian kepala. Kepala ini ya? Seperti mau pecah gitu ya? Itu tusuk. Nah, makanya kalau saya ada rambut malah nyeri kepala. Makanya pelontos gini lebih nyaman. Jadi waktu Bruder belum divonis yang ada tumor itu masih gondrong, masih rambut masih ada ya? ada. Nah, setelah itu baru Bruder potong mulai itu pelontos ya? sempet kan kemo. Kemo harusnya 6 kali. Tapi ya? Baru 2 kali diberhentikan karena mengganggu darah saya. Jadi darahnya terganggu, akhirnya diberhentikan, ya sudah, nggak jadi. Tapi Bruder nggak sempat pakai morfinnya ya, suntik ya? Tidak sempat pakai morfin. Meskipun sakit Bruder tahan Masih ya? sakit, sehingga saya pernah tidur berdiri di tembok. Jadi saya pasang handle pintu. Itu ya? Kalau sempat masuk ke kamar yang sekarang dipakai Pater Marcel, itu ada gagang pintu 2 itu. Jadi saya tidur berdiri dengan selendang itu, saya ikat, saya berdiri tidur. Itu Romo Kian tahu, Romo Agung dia. Nah, kenapa berdiri tidur? sakit. Kalau terlentang? Sakit sekali. Nah kalau itu agak lumayan. Kalau berdiri? Jadi posisi berdiri begini tidur? Berdiri tapi diikat ya, karena kan kalau kadang tiba-tiba ya jadi tertahan, nggak jatuh gitu. Hanya kalau dia terlentang sakit ya? Sakit tidur. Sehingga bisa tidur Bruder? Ya lama-lama bisa tidur nyenyak juga. Awalnya juga ya pegel juga ya. Berapa lama itu bertahan tidur begitu Bruder? Ada 2-3 tahun ya. 3 tahun Bruder? Tidur berdiri ya? Tidur berdiri. Makanya di kamar saya, sekarang tidurnya ya harus pakai papan kan. Oh papan itu ya? Jadi itu mesti rata. Nah, suatu saat saya malu ya. Saya kok hanya hidup nih di Fransiskan yang buang-buang uang aja nih. Uang ordo. Waktu itu Monsinyur Leo menjadi provinsial. Saya foto kamarnya, saya bilang, Pater, saya bicara ya. Saya bilang, Pater, maaf Pater, saya mau mengundurkan diri. Kenapa kamu mau mengundurkan? Belum kalau kekal Bruder? Belum ya. Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Saya malu Pater, karena saya terus sakit. Itu setiap tahun pasti opname. Ada opname ya? Iya, tiap tahun. Saya malu. Dia bilang, memang Monsinyur jawab, memang kamu ingin sakit? Ya enggak Pater, emang nggak ada yang mau sakit, tapi kamu sudah sakit ya sudah. Terus, memang kenapa kamu mau ini?
Saya malu kan, kata kok ngabis-ngabisin dong. Oh. Terus kalau kamu keluar sembuh nggak? Ya enggak akan sembuh katanya. Sudah, sekarang kamu masih mau menjadi Fransiskan? Ya mau Pater. Ya sudah. Sekarang kau keluar dari kamar saya. Besok kalau mau keluar jangan pakai alasan sakit ya. Alasan yang jahat lah. Nah sudah. Terus Monsignor. Sudah. Alasan yang jahat. Ya, yang jahat baru saya ini. Kalau sakit saya tidak. Nah terus ya sudah kita berdoa. Udah sampai akhirnya Monsignor dipilih menjadi uskup, menggantikan kan Pater Urbanus. Nah Pater Urbanus yang mendampingi saya sampai saya kau kekal itu beliau yang mendampingi saya provinsialnya, dan itu selesai itu udah ada ya kelainan darah dan tumor Ibu Dede. Nah waktu saya dengan Romo Probo di Cipanas di paroki, satu saat kok badan nggak enak sekali kan. Terus saya periksa semuanya, tumornya nggak reaktif, HB-nya masih bagus, tapi kok sakit. Diperiksa ternyata empedunya infeksi, jadi harus diangkat. Ginjal udah? Empedu ya. Empedu ini. Terus saya bilang Romo Probo, ya sudah kalau diangkat, ya sudah. Saya perminyakan dulu. Perminyakan ya. Saya minta perminyakan sama saudara Probo yang perminyakan, lalu diantar dan diambil empedunya. Nah sebelum waktu saya masih umur 12 tahun, limfa saya sudah diangkat karena sudah diangkat, limfa udah, jadi empedu limfa udah nggak ada. Empedu. Nah itu udah tahun itu empedu harus diambil, ya sudah diambil. Nah waktu Monsignor Alomorito menjadi provinsial, beliau dipanggil oleh dokter, sepertinya Bruder ini tidak bisa tahan. Menurut perhitungan medis tahun 2000 beliau sudah berpulang. Divonis begitu Bruder ya? Ya. Itu tahun berapa Bruder ya? Tahun 98 lah. 98 ya? Lalu dengan kondisi yang tumor di otak sama kelainan darah. Lalu Monsignor Alomorito bilang, Pater Saudara Robi, ini Wiwin nggak bisa sampai 25 tahun nih. Kalau kamu berkenan, boleh nggak dia diajak untuk ziarah ke Assisi? Ya ke waktu itu ke Israel, ke Roma. Israel, Turki. Terus Saudara Robi ya boleh. Jadi saya dipersiapkan tuh dari tahun 99 sampai tahun 2000. Tahun 2000 kami berangkat. 2000 berangkat? Berangkat ke sana, pulang, terus lewat setahun, 2000 lewat, 2001 lewat, 2000 ketemulah Monsignor, udah jadi uskup dia. Dia bilang, Monsignor, waktu itu Monsignor menyesal nggak Monsignor? Kenapa? Menyesal kenapa emang? Waktu itu kan Monsignor suruh saya ikut Saudara Robi ziarah, karena Monsignor dapat kabar bahwa saya tidak sampai tahun 2000 dia selesai. Sampai sekarang saya masih hidup. Monsignor, kamu sembarangan. Saya senang kamu masih hidup. Yang Bruder rasakan apa waktu divonis dokter di tahun 98 itu bahwa 2 tahun lagi Bruder ya? Saya bersyukur ya. Jadi begini. Cemas nggak Bruder? Ada cemas? Enggak ya? Enggak. Jadi begini. Saya tuh waktu thalassemia itu teman saya itu ada 35. Thalassemia Bruder, kelainan darah ya? Kelainan darah itu ada 35 orang. Dan temannya Bruder penderita itu? Penderita itu. Dan itu satu-satu meninggal. Tinggal sampai sekarang angkatan saya itu tinggal saya sendiri. Komunitas yang penderita thalassemia. Lalu kan dari 35 tadi Bruder? Iya, dari 35 orang umur 17 atau 25 meninggal. Terus memang masa krisisnya itu. Terus mereka sudah senang sekali. Artinya kan tidak harus
transfusi, tidak harus pakai ini kan. Jadi mereka pada meninggal semua, berarti tinggal Bruder ya? Tinggal sampai sekarang. Terus ya sudah, ya difonis ya sudah, kalau meninggal meninggal. Malah sebelumnya waktu saya tahun berapa? 90-an kan. Kalau Monsinyur Mikael masih provinsial. Itu saya sudah sempat seperti itu, dan Monsinyur sudah memberikan peti malah. Oh, udah disiapkan peti? Sudah disiapkan peti. Waktu itu Bruder dirawat? Iya, udah dirawat di Karolus. Dalam kondisi kritis? Iya, terus sudah dibeli petinya? Udah beli peti malah. Kalau ketemu Monsinyur Mikael, dokter reportnya. Nah, ya, dokter itu terus berarti bangkit lagi nih, Bruder? Iya. Nah, terus sudah kesininya, sudah kau ya menjalani hidup sebagian. Nah, saya setelah lulus dari Akbar Karolus, saya mendampingi Pater Kusnan. Pater Kusnan di Depok, di Depok, di Pastoran Paulus Depok, dengan almarhum Pater Egi, terus dengan seorang projo Bogor, almarhum Pater Yatno. Nah, itu kami di sana, saya mendampingi. Setelah selesai mendampingi Pater Kusnan tidur, pasti nanti bangun jam 2 kan. Saya membantu suster di Melania, di rumah sakit bersalin di Melania Cibinong. Oh, Cibinong. Oh, Bruder bertugas di rumah bersalin ya? Iya, di rumah bersalin. Saya orang persalinan segala. Masih kuat waktu itu. Jadi sore pulang, ya kayak orang kerja gitu. Orang kerja, nah, itu saya menjalani dengan nikmat, dengan sampai dalam kondisi sakit itu ya? Ya, sampai akhirnya waktu Romo Yohanes ulang tahun, saya diundang mengunjungi dia, lalu saya, Romo, doain saya. Oh, kamu masih sakit? Iya, tambah satu lagi empedu saya ini. Romo, doain saya. Ya, saya doain. Dia doain gitu, sudah didoakan, Bruder tidak usah cemas, Tuhan memakai Bruder dengan caranya Tuhan sendiri. Oh ya, rumahnya sudah. Tapi selama ini kan saya didamping oleh Pater Martin Harun dan Pater Nico Dister kalau ada. Nah, Pater Martin Harun, Pater Nico Dister yang memberi ini. Suatu saat saya bilang, Pater, saya harus diambil lagi nih. Ya, berarti Tuhan masih minat. Oh, Wiwin, kamu masih kuat, maka saya kasih satu lagi nih. Diambil empedunya. Nah, ya itu sebabnya. Jadi saya nggak bisa makan telur, daging kan. Oh. Nah, dari situ. Nah, terus saya selain ini kadang-kadang saya diminta untuk memberi sharing gitu pengalaman. Terus, Bruder banyak mendapat mujizat, gitu ya. Saya, oh ya, benar juga ya. Tapi setelah saya renungkan, mujizat terbesar saya ini sebenarnya bukan saya bisa mengatasi sakit ini. Sampai sekarang udah 4 tahun saya nggak transfusi dan HB saya bagus. Bagus berarti? Nah, masih 11, artinya masih. Itu mujizat luar biasa berarti ya? Tapi itu bukan saya anggap mujizat. Mujizat saya justru saya ada di Fransiskan ini. Oh, itu malah udah. Itu malah setelah saya lihat, ya mujizat memang bisa mengatasi sakit, mujizat. Tapi mujizat terbesar saya ialah saya boleh hidup di persaudaraan Fransiskan ini. Karena di Fransiskan ini saya bisa berkembang, saya bisa mengembangkan diri, dan persaudaraan mendorong saya bisa berkembang, dan dari situ saya banyak saudara-saudara yang mendukung. Nah, sehingga ada 3 yang membuat kekuatan saya itu, yaitu bacaan rohani, bacaan suci, kitab suci, dan ekaristi, dan devosi
terutama doa rosario ya. Nah, sehingga rosario saya tidak pernah awet, karena kalau ini ada yang budur saya lihat kalau sakit pakai rosarionya saya minta dong. Jadi ya udah pakai aja. Saya minta bukan jimat loh. Enggak, soalnya saya budur kalau sakit buat berdoanya itu. Nah, rosario ya. Nah, terus ya udah itu yang membuat saya kuat, tentu dengan dukungan saudara-saudara. Pasti saudara-saudara apalagi novis pasti mendoakan saya, tentu mendoakan saya. Nah, ya itu jadi mujizat ya, saya boleh ada di Fransiskan hidup di Fransiskan ya. Nah, di situ. Dulu udah pernah mau minta mundur Buder ya? Dulu udah pernah minta mundur karena malu ya. Karena saya mau ini. Dan terus jawaban kuncinya yang saya suka. Fransiskan tidak membutuhkan uang kamu. Fransiskan membutuhkan kehadiran kamu. Jadi jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan perjalanan itu juga Pater Alfon mengajarkan apa? MRI ya? MRI. Meditasi itu berarti. Nah, saya kadang-kadang ikut itu, lalu saya melanjutkan. Dan dengan meditasi itu saya bisa bertahan. Sehingga kalau lagi kesakitan, di mana saya duduk hening gitu, nggak mau yang rasa sakit, tapi tetap membuat saya bisa bertahan. Dan ya sudah, ini kita tidak ada konsep karma ya. Iya, betul. Kita nggak ada konsep karma, tapi ya udahlah, ini karma saya lah, saya harus menjalani ini gitu. Artinya Buder menerima itu ya, bukan mengatakan karma, tapi ya udah, ini menerima lah ya. Ini hari yang saya jalani. Ya, saya terima sebagai berkat gitu ya. Ya, jadi benar bahwa kalau kita benar menyadari itu, ternyata sakit juga membawa keselamatan. Sakit membawa keselamatan ya. Karena mungkin kalau saya tidak sakit, mungkin ngaco saya. Mungkin ngaco ya. Sekarang di Akbar dari 80 murid, yang makanya 5. Sudah pasti banyak ceweknya. Sudah pasti cewek cantik-cantik, sehingga kalau kerja kelompok lebih baik di biara lah daripada saya hilang kalau keluar. Nah, itu terus saya mendapat. Lalu di Sindang-Laya dengan Pater Gebi, Saudara Gebi dan Pater Niko, Buder Pudi, terus dipindah ke Cipanas dengan Saudara Obo, lalu dengan Saudara Widi, dan semua mendukung saya dengan caranya sendiri. Mereka mendukung saya. Pokoknya Saudara Widi, Saudara Obo, belain buat sekemampunya kamu, tidak harus dipaksa. Kalau bisa terlibat di paroki ya syukur. Kalau nggak apa-apa. Yang penting kita bisa jalan sama. Itu yang membuat saya kuat. Lalu ya udah di paroki ya saya membantu. Karena saya sakit, saya membawa komuni untuk orang sakit. Ya. Sehingga di situ saya bisa sharing pengalaman dan mereka mendapat kekuatan dan penubuhan lagi. Itu yang penyakitnya Buder yang Buder katakan tadi, tumor di otak itu bagaimana Buder? Tidak sempat operasi ya? Tidak sempat operasi, dan sekarang hanya dikasih untuk pereda sakit, itu pun kalau perlu. Pernah Buder pakai tidak? Itu selalu dipakai karena itu, tapi sekarang tidak ini karena ya saya tinggal bersama di novisiat. Itu anugerah juga ya, saya ditaruh di novisiat. Artinya begini, saya harus, walaupun agak berbeda irama, tapi saya harus mengikuti irama novis. Jadi agak teratur di novisiat. Dan dengan orang-orang tua, jadi pengalaman mereka, saya nimba belajar juga dari novis yang kemarin itu, yang sekarang ada di Jakarta, itu sebelumnya juga Adit, itu juga
itu membawa kebahagiaan tersendiri loh. Punya peran. Dengan jadi saya mendapat peneguhan dari anak-anak muda itu. Jadi saya pikir ini ngapain orang-orang datang ke sini? Ya kita udah kau kan masih jauh kan? Iya benar. Ngapain orang-orang ini? Artinya Buddha kan ketika Buddha katakan itu masuk Fransiskan sudah sakit Buddha ya. Dan kemudian Monsignor Mikael waktu itu provinsial mengatakan, ya kamu menjadi Fransiskan yang sakit gitu ya. Menghayati Fransiskan dalam kondisi sakit atau menghayati sakitnya sebagai Fransiskan gitu ya. Artinya apa yang kira-kira menurut Buddha menjadi kekuatan dalam artian gini Buddha kan tadi kan Monsignor Mikael waktu provinsial katakan kamu menjadi Fransiskan yang sakit, dengan itu kamu bisa menghayati sakitmu secara Fransiskan gitu ya. Nah itu spirit apa dari Fransiskus Assisi yang membuat Buddha kuat gitu ya dalam kondisi sakit itu ya? Saya baca beberapa hidupnya, hidup Santo Fransiskus Assisi. Saya melihat bagaimana dia merendahkan diri ya, dari ini sampai akhirnya mulai tertarik, itu saya mulai tertarik lebih ini waktu Fransiskus mulai bertemu dengan orang kusta. Itu lalu pada waktu Fransiskus sakit, akhir-akhir hidupnya dia sakit. Itu yang meneguhkan saya. Nah, tahun berapa itu sebagai hadiah 25 tahun hidup membiara, saya pergi lalu oleh saudara Iron diajaklah ke gereja salib ya, salib suci yang di Roma tuh, yang tempat salib San Damiano? Bukan salibnya Yesus ada di situ. Skala Santa? Ya, nah di situ ada yang Buddha naik tangga-tangga ya. Oh iya, kayu tempat bekas itu ya Buddha ya. Nah. Di situ ada kapel anak kecil yang namanya Nenolina. Anak kecil itu tulisan-tulisannya bagus ya. Dan di situ saya dibawa ke sana, terus ya kapel sebesar gini lah. Kecil Buddha. Di sana itu ada mainannya dia, pakaiannya dia, terus ada beberapa. Marcelino Panipino? Bukan. Nenolina. Nenolina ininya dipanggilnya. Dan saya lihat, baca, terus ya sudah saya berdoa di situ. Kan dia katanya kena kanker tulang ya. Dan dia sudah diamputasi dan saya berdoa di situ. Ada seperti ada energi positifnya memulai. Karena waktu dalam perjalanan itu saya nggak sakit sama sekali loh. Saudara Ferry yang mendampingi saya itu dia bilang, Buddha selama ini sehat sekali, saya kagum. Padahal saya juga kagum dengan dia. Dia badannya gede tapi jalan. Mana jalan? Buddha bisa. Nah, udah terus saya bawa foto itu. Jadi kalau saya sakit saya lihat, ya anak ini kuat, saya pasti dia mendoakan saya. Sehingga foto anak itu ada di kamar saya. Selain Santo Fransiskus ya. Lalu waktu di tempat salib San Damiano, orang Ferry bilang, ini salib yang bicara apa dengan Fransiskus. Saya lihat, udah kosong, saya di situ. Kali-kali Fransiskus, Tuhan seperti Fransiskus bicara. Saya sembahyang merenung itu, tiba-tiba ada suara, "Hai Win, waktunya udah selesai, kita pergi lagi." Ya, bukan Fransiskus, bukan suara Yesus. Almarhum Sahat. Almarhum Sahat. Udah saya jalan. Dan menarik untuk saya menjadi anggota Fransiskan. Karena apa? Saya merasa semua mendukung saya dengan caranya masing-masing. Mungkin orang bilang, dia saudara ini enggak, dia positif untuk saya. Jadi saya menjalani ini, menjalani. Waktu saudara sempat sakit kan saudara? Iya benar. Sakit. Itu saya juga dalam keadaan sakit. Waktu itu udah ya? Waktu itu saya sempat agak, ya karena semuanya sakit.
Semua sakit brother. Sakit terus. Saya minta Tuhan, cukupkanlah lah ini saya gitu kan. Nah terus saya bilang, saudara siapa yang datang? Liwin, kamu gimana? Ya saya nggak menunjukkan sakit ya, sehat walaupun muka saya pucat. Kenapa emang? Saudara Matius sakit, kamu doakan ya. Wah ada temannya saya. Saya ada temannya, sudah. Dan di situ saya bangkit lagi. Saya pernah saya putus asa karena nggak tahan ya. Iya betul. Saya pernah Buddha mengalami putus asaan gitu ya. Nah, saya mau memberhentikan pengobatan. Tahun berapa itu Buddha? Udah lama ya? 2010 sebelum saya dipindah ke Sindang Laya. Itu dalam keputusasaan itu kenapa Buddha waktu itu? Udah sakit sekali, saya udah nggak tahan. Sakit sekali, kepala juga ya? Semuanya sakit, saya tidak tahan. Saya mau memberhentikan pengobatan. Pengobatan Buddha mau Buddha hentikan, stop? Udah saya hentikan. Oh sudah hentikan? Udah hentikan. Suatu saat saya pulang dari Karolus, saya nggak mau tebus obat, terus saya ke kamar saya. Pernah nonton cerita film yang malaikat pencabut nyawa yang pakaiannya hitam-hitam, terus pakai sabitnya untuk gandum itu. Ya. Itu di kamar saya ada 3 fotonya. Bukan, saya melihatnya seperti 3 orang itu. Oh, seperti 3 orang itu Buddha ya? Ada malaikat pencabut nyawa gitu Buddha ya? Di situ, dan suasana kamar tidak enak, dan itu berimbas pada frater-frater. Biasanya frater-frater jam 5 sudah ada di KPR. Pas masuknya. Waktu itu terus saya 3 hari itu saya mengalami itu, kegelisahan itu. Terus saya berdoa. Nah, seperti suara hati saya bilang begini, kamu sungguh tidak adil. Saudara-saudaramu bekerja supaya mereka mendapat uang untuk membiayai kamu berobat. Kenapa kamu tidak berobat? Kamu tidak adil sama sekali. Saya bilang, saya terkejut ya. Oh benar saya tidak adil. Benar-benar saya tidak adil. Lalu saya ya udah saya keluar kamar. Kebetulan ada saudara Edi Kristianto. Terus saya mau mengaku dosa. Nah, saya mengaku dosa, saudara Edi memberi ya ini penitensinya ringan. Terus saya masuk kamar, itu hilang dan suasana kembali normal. Terus baru frater siapa yang cerita, Buder 3 hari lihat kamar Buder tuh nggak enak sekali, kayaknya serem sekali. Saya bilang, pantas kalian ke kapel jam 5:30 persis, itu pun rame-rame maksudnya. Terus saya bilang, iya, saya melakukan ketidakadilan. Yang lain bekerja, ya saya kan tinggal berobat. Setelah itu pergi berobat? Setelah itu saya berobat. Treatment lagi? Mulai lagi berobat. Sampai akhirnya ada kemajuan ya karena meditasi ya. Kemajuan. Rupanya dengan meditasi kita bisa mengheningkan semuanya gitu. Jadi berbawa dalam meditasi ya? Dalam meditasi. Nggak menghilangkan sakit, tapi bisa mengatasi ya sampai sekarang. Sehingga kalau ini Budur, saya kalau ngeliat Budur senang. Budur kelihatannya sekarang lebih hidup, mukanya merah dibandingkan dulu. Ya ini berkat apa ya saudara-saudara saya, sehingga kalau saya ketemu teman entah anak yang SMA atau kuliah atau anak akbar yang perawat-perawat itu termasuk Suster CB, Budur masih hidup. Mereka tapi masih hidup ya? Budur masih hidup. Kalau Budur ada di sini masih hidup. Setiap ketemu Budur masih hidup. Karena sudah divonis ya? Karena dan selama ini kan saya nggak hubungan mereka kan. Iya.
Jadi begitu saya kalau ketemu saya, Bruder masih hidup. Udah kumpul teman-teman lah. Akhirnya ya ngobrol gitu. Nah, jadi saya memberi makna ke dalam panggilan saya ini bahwa sakit juga membawa keselamatan, membawa kebahagiaan juga. Bukan berarti harus sakit baru dekat dengan Tuhan. Tidak, tapi kebetulan saya dalam keadaan sakit lebih punya waktu lah untuk ini. Karena apa? Persaudaraan juga tidak menuntut saya untuk bekerja lebih. Ya kalau saya mampu silakan. Kalau tidak ya sudah ini. Hanya provinsi termasuk saudara Mikaela, hanya kamu jangan pernah merasa bahwa kamu membebani ordo. Nah itu yang membuat saya ya gembira saja menjalani hidup hari demi hari. Jadi jatuh bangunnya saya ya paling sakit. Kalau udah sakit artinya kan Buddha sebagai Fransiskan itu sudah 33 tahun ya Buddha ya, sudah merayakan pesta pera kan. Artinya dalam pengalaman 33 tahun itu nggak hanya gembira terus sukacita ya, tapi Buddha tadi katakan ada juga masa di mana Buddha itu merasa putus asa ya. Dengan treatment yang kadang membosankan, sehingga Buddha mengatakan menghentikan pengobatan itu ya. Dan pada titik itu Buddha dalam sebuah pergulatan ya. Betul. Karena malaikat pencabut nyawa sudah datang ya. Itu melihat saya, menghalusinasi saya. Tapi Buddha bisa melewati itu ya. Iya. Nah inilah yang dapat saya rasakan bahwa peranan Bapak rohani dan pembimbing rohani itu sangat membantu. Ya. Jadi pada waktu saya terpuruk, saya bisa bicara dengan mereka. Mereka tidak memberi solusi, hanya mendengarkan saya, lalu mendoakan saya. Lalu setiap tahun, waktu masih saudara Probo di sana, setiap tahun saya menerima perminyakan. Waktu saudara Widi juga kan dengan lansia, misal lansia memberi perminyakan, ya saya perminyakan. Nah itu yang membuat saya kuat, ya itu gitu loh. Sehingga hampir, ya saya katakan jujur, hampir sepertinya saya tidak merasa banyak kesulitan di dalam hidup membiara ini gitu. Mungkin orang lain yang sulit dengan saya karena saya tapi kan persaudaraan kan sudah mendukung Buddha. Persaudaraan mendukung saya. Jadi saya sampai sekarang. Waktu mau nih, Buddha nih ada retret. Buddha bisa sehat. Sehat Romoki. Terus Roma Agung ya. Sehat Roma Agung. Kalau sehat ya kita retret ya. Karena apa? Dengan retret ini, selain kita mundur dari ini, juga kan ketemu saudara-saudara yang sudah ini. Perjumpaan itu benar, perjumpaan itu memang saling menguatkan. Makanya sering-seringlah kita berjumpa dengan saudara. Iya benar. Karena itu kekuatan tersendiri. Kekuatan tersendiri. Untuk saya, sehingga kalau ada saudara yang mengunjungi, saya senang dikunjungi, walaupun dia mau mengunjungi novis ya, tapi paling tidak saya ada saudara yang ini. Itu jadi paling tidak saya merasakan ini dukungan mereka. Ya nyamannya sampai sekarang ya begini saja gitu. Artinya kan Bruder sudah pengalamannya sudah cukup ini ya, artinya banyak pengalaman sukacita, pengalaman keputusasaan juga di situ dalam kondisi yang sakit. Kan banyak orang Bruder ya, kita juga nggak menolak bahwa secara manusiawi ya, ketika kita dikatakan sakit ini kan pertama-tama ada penolakan itu Bruder ya. Saya nggak begitu gitu ya Bruder ya, nggak mau terima gitu ya.
dari sekian banyak orang itu sebenarnya pasti banyak, ada juga yang menolak ya, menolak kalau kondisi kita dikatakan begini gitu ya, menolak penyakit lah Buddha. Tapi Buddha sendiri itu sangat enjoy dan memeluk itu sebagai bagian dari hidup Buddha ya. Jadi tahun berapa itu teman saya yang dia stem cell ya, ada ini, dia bilang, bener mau transplantasi sumsum. Terus aduh, penyakit ini saya tidak minta dia datang, dan dia sudah menemani saya sampai yang darah itu udah 60 tahun dia menemani saya. Yang tumor itu sudah hampir pesta emas dia menemani saya. Sayang juga kalau mau dibuang, saya nggak minta dia datang. Udah anggap dia sebagai sebagai saudara ya. Ya udah sudah. Apalagi Francis bilang saudara, ya udah. Saya bilang sayang lah. Saya tidak minta dia datang dan dia sudah menemani saya seperti ini, ya udahlah saya mau, kalau saya dipanggil bersama-sama dengan mereka lah, nggak usah Jadi Buddha mau pulang bersama dengan mereka karena dia sudah menemani saya lama. Ada yang 30-an tahun ya. Yang darah pasti 60 tahun. 60 tahun Buddha ya. Terus yang otak hampir pesta emas. Hampir 50 tahun Buddha ya. Hampir 50 tahun. Yang darah ini hampir pesta perak. Jadi yang saya sudah kan Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah, ya itu aja yang saya buat. Jadi itu yang membuat Buddha menjadi lebih enjoy ya, artinya bukan sesuatu yang ditakuti jadinya Buddha ya. Soal penyakit itu ya. Ya. Dan saya sangat suka dengan saudara-saudara muda. Kalau saya sudah tidak keluar kamar, berarti Buddha sakit. Lalu ada saja novis, sekarang di novis yang lewat di kamar, depan kamar Buddha. Enggak, takut dia untuk jadi dia buka, oh saya lagi tidur, atau oh Buddha lagi baca, nggak apa-apa gitu. Itu juga menguatkan saya. Saudara-saudara itu begitu peduli dengan saya. Perhatian yang sederhana. Sederhana. Iya. Tapi untuk saya bukan sederhana ya. Itu suatu apa ya? Ya pokoknya itu satu bentuk pengorbanan mereka loh. Care-nya mereka ya. Ya. Ya untuk bukan sederhana tindakan untuk saya ya. Iya benar. Buddha kan saya hanya ngelihat Buddha aja kok. Tapi untuk saya itu sudah luar biasa ya. Pengorbanan mereka untuk melihat saya, sehingga ya itu membuat semua mendukung saya kok. Saya harus mendukung persaudaraan ini dengan keadaan saya gitu. Jadi paling tidak kehadiran saya gitu. Dan saya harap persaudaraan bersyukur saya pernah punya saya kalau nanti gitu loh. Kan katakan kan setiap saudara itu anugerah rahmat Tuhan Buddha. Nah itu, dan selama dulu masih dalam pendidikan, teman angkatan saya juga mendukung. Saudara Tanto, almarhum, semua mendukung saya. Saudara Agon sebelum ke ini juga kadang-kadang saya minta tolong menerjemahkan, ngetikan gitu. Dan mereka, dan itu yang membuat saya bersyukur saya memilih ordo yang tepat untuk saya. Ya betul ya, Fransiskan. Sehingga saya ya bisa berkembang sebagai manusiawi, sebagai orang Katolik, sebagai Fransiskan. Ini di sini. Gitu. Memang saya lihat Buddha ya, kalau lihat perjalanan hidup Buddha tadi, sharing Buddha tadi kan, mulai dari masuk, bahkan sebelum masuk sudah menderita penyakit itu ya, penyakit darah tadi, kemudian tumor otak segala macam itu ya. Artinya perjalanan yang panjang gitu ya. Lalu kemudian Buddha mengatakan saya gembira, bahagia.
Artinya seperti kontradiktif Bruder ya. Kebahagiaan dalam penderitaan itu kan sesuatu yang susah untuk dihayati bagi kita yang awam gitu ya. Tapi Bruder merasa, wah ini kebahagiaan saya ini. Dalam kondisi begini bahagia gitu Bruder ya. Iya, karena itu tadi. Memang prosesnya nggak sebentar ya. Nah. Tapi itu benar yang saya bilang, dukungan pembimbing rohani, Bapak pengakuan itu berperan besar untuk saya sampai ya sudah, ini bagian hidup saya, sakit ini ya bagian hidup saya. Apalagi Francis mau bilang saudara, sampai kematiannya saudara, ya udah ini saudara saya. Sehingga kalau ada Bruder kesini yuk ke orang pintar ini, sudahlah, dia sudah hidup dengan saya, udah nyaman dengan saya juga nyaman dengan dia, udahlah. Berarti ada orang yang memberitahu kepada Bruder pengobatan alternatif, kemudian sel tadi Bruder ya? Stem cell itu sel juga. Artinya Bruder nggak serta-merta yuk nggak gitu ya? Tidak, karena ya itu tadi ya, saya bilang dia sudah. Tapi di Depok ada dokter akupuntur, Dr. Felix umat kita, yang dia selalu ngontrol saya. Nanti kalau saya kesakitan dia tusuk jarum. Jadi tusuk jarum Bruder ya? Tusuk jarum, dan kalau perlu gitu. Dan dia menyarankan Bruder tidak usah ikut Bruder minum ini, obat ini bagus sekali, saya minumnya. Untuk dia cocok, untuk Bruder belum tentu. Jadi Bruder nggak usah terpengaruh dengan orang dengan ajakan-ajakan gitu ya. Dan dia sendiri tidak memberi obat ya, dia hanya menyarankan. Paling Bruder makan sayuran ini. Nah itu yang saya ini. Kalau seperti itu Bruder, ketika Bruder tidak langsung mengiyakan ajakan orang-orang yang untuk pengobatan alternatif macam-macam itu, minum ini segala macam, dan Bruder mengatakan ya ini menjadi bagian saya dan saya bawa terus gitu ya. Datang pun saya tidak undang, ya pulangnya saya ikut pulang bersama gitu Bruder ya. Artinya gini Bruder, apa yang membuat Bruder punya nggak bayangan niat, saya ingin sembuh gitu Bruder, sembuh dari sakit yang Bruder katakan itu sudah dibawa lama ya. Pernah nggak punya terbesit itu? Saya ingin ada sembuh. sih terbesit itu. Ada terbesit untuk itu. Tapi lebih kuat keyakinan yang mana Bruder? Keyakinan dia menjadi bagian dari saya yang harus saya bawa terus, atau menghilangkan dia supaya sembuh gitu Bruder? Ya bagian ini sudah dengan saya gitu loh, dan saya boleh dibilang ya sudah bukan nyaman ya, mau pokoknya udahlah, dia udah bersama dengan saya sudah. Lebih pada menerima lah Bruder ya. Saya menghayati itu bukan sebagai salib lah, bukan sebagai salib lagi, sebagai anugerah. Untung saya sakit, kalau enggak mungkin kacau hidupnya gitu loh. Langsung yang kacau. Tapi tidak harus sakit ya, ya bener. Tapi kebetulan saya udah sakit ya sudah. Saya ini. Nah itu ya kadang-kadang juga merasa kesepian juga ya kalau lagi sakit itu, merasa kesepian. Nah justru kalau dalam posisi itu merasa kesepian itu, justru saya tidak keluar kamar. Karena kalau sudah saya tidak betah di kamar, berarti tidak bisa betah di biara. Hilang aja panggilan gitu loh. Karena pasti dalam keadaan gini, tawaran di luar lebih menarik. Lebih menarik gitu. Udah ya. Dan lawan ini pasti lebih menarik. Dalam keadaan saya, apalagi kalau udah, wah Bruder saya ini harus begini, oh itu nyaman sekali kan? Iya betul. Nah, justru di situ saya dalam keadaan seperti itu, ini nasihat dari saudara Edi juga, lebih baik kamu di kamar. Bullshit kalau kamu bisa berdoa atau bisa membaca, tidur aja. Nah, kalau umpamanya datang birahi tidak tertahankan, lari-lari siang-siang juga. Nasihat saudara Edi waktu di novisiat, sehingga waktu itu kita mau olahraga jam 3 itu, Bruder kesulitan Bruder ya.
gini aja olahraga kan. Jadi Bruder, apa kira-kira yang Bruder bisa katakan resep bahagia itu Bruder ya? Kalau Bruder kan sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang menyulitkan dan bahkan sampai pada titik kritis juga ya, sudah mau meninggal dan kemudian menjalani hidup yang katakanlah ya kita terima sebagai bagian dari diri kita, penyakit itu. Kebahagiaan itu apa Bruder kira-kira Bruder sebagai seorang religius Bruder? Pertama-tama ya kita harus menerima ya bahwa keadaan kita seperti ini. Nah, bukan berarti terus kita putus asa, tidak ada usaha. saya Ya, kita usaha. Kalau memang sembuh ya sembuh. Ya, kalau benar. enggak kita jalanin dengan ikhlas ya. Ikhlas, Terus benar. sabar ya. sabar dan ya kita kan seorang religius, dapat bimbingan rohani dengan ini. Yang paling membuat kuat ya Ekaristi. Bruder ya. Ekaristi lalu devosi. Ya. Dulu saya setiap Jumat jalan salib, tapi karena sekarang sudah ini jadi ya baca aja peristiwa sengsara, ya udah kita renungkan di situ. Jadi ya pertamanya kita harus menerima ya keadaan kita, karena bukan tanpa maksud. Iya. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan tanpa maksud. Saat Tuhan melahirkan saya di dunia ini bukan tanpa maksud juga. Tuhan meminta saya menjadi anggota Fransiskan. Nah ini yang sedang saya refleksikan, apa maksud Tuhan. Tapi yang jelas bahwa di tengah-tengah persaudaraan ini untuk saya merasa nyaman. Hampir dibilang saya belum pernah merasakan sakit hati dengan saudara yang lain. Mungkin saudara yang lain sakit hati dengan saya, tapi saya jujur belum pernah merasakan saya sakit hati dengan orang lain. Benturan ada, tapi ya sudah, itu dinamika hidup ya. Nah, dari itu semua, jadi ya saya mengatakan ya pertama-tama kita menerima itu, lalu jangan pernah berhenti bersyukur. Bersyukur itu Bruder ya. Sehingga kalau saya bangun bisa melek, ini mukjizat terbesar saya hari ini bahwa saya boleh hidup dan saya bersyukur. Sehingga kalau saya habis bangun tidur tuh biasanya habis minum, saya keluar sebentar, saya lihat ke langit, wah ini ciptaan Tuhan. Lalu setelah itu saya mandi, lalu beres-beres kan, ya dulu masih ada rambut, nyisir kan, ada di cermin ya, yang di cermin ini, oh ini cinta Tuhan nih, biar gini-gini cinta Tuhan. Sekarang nggak sisir lagi Bruder. Nggak nyisir lagi, tapi tetap aja cinta Tuhan. Nah, setelah misa, terus makanan di meja, inilah berkat Tuhan pagi ini. Itu yang saya buat, sehingga rutin begitu Bruder ya. Itu ya saya bersyukur ya. Kan pernah nih, Bruder makan tahu tempe terus nggak bosan Bruder. Saya bilang, kita harus bersyukur ya. Tidak semua orang bisa makan tahu tempe loh. Buktinya kamu tidak makan tahu tempe. Kamu makan sate, saya makan tahu tempe. Ya bersyukurlah. Bruder nih saya serius. Saya juga serius mengatakan begini. Kalau saya nggak serius pasti saya ngerutu ya. Hanya bisa makan tahu tempe. Tapi saya bersyukur. Tidak semua orang tiap hari makan tahu tempe. Kamu makan telur sekarang. Bener bawa lebih gembira aja ya. Gembira. Itu ya, menerima, bersyukur, gembira, selalu gembira gitu. Sekarang saya mulai baru akhir-akhir ini saya bisa melihat sesuatu yang tidak menggembirakan, saya bisa menjadi gembira dengan, bukan berarti saya melihat orang lain susah saya gembira ya, tapi saya melihat diri saya sebenarnya suasana tidak menggembirakan untuk saya saat ini, tapi mulai melihat saya ini juga bisa buat gembira kok, gitu loh. Ini baru belakangan ini, sehingga mindset cara pandangnya yang dibalik Bruder ya. Saya merubah cara pandang itu, karena begini,
baru-baru ini juga beberapa bulan ini saya bilang sebenarnya semua persoalan tuh ada pada diri saya. Jadi pikiran saya gitu. Saya bilang ini anak menjengkelkan sekali. Itu kan ada di pikiran saya. Saya memberi cap anak itu jengkel. Coba kalau saya tidak memberi cap kan nggak ada jengkel. Terus saya pikir, oh ya mungkin artinya ya semua persoalan sebenarnya ada pada saya gitu loh. Cara kita berpikir dan memandang ya. Nah, jadi kalau saya mau anak ini menggembirakan, gembira. Anaknya ya pasti menjengkelkan gitu. Jadi kalau kita berpikir ini, baru belakangan saya bilang, iya ya mungkin semua ini karena pikiran saya ya. Sehingga kan naik mobil tuh, terus tiba-tiba diselip motor kan orang lain, sialan lo, ini saya bilang, emang dia denger, emang yang naik motor kamu maki-maki denger, orang dia juga ngebut pakai helm, soalnya ngapain kamu nyakitin diri sendiri. Nah, jadi kalau saya membuat, kalau saya mau balas dendam, berarti 3 kesakitan saya alami. Umpamanya saya dipukul orang, itu sudah sakit ya. Lalu saya mau berpikir saya akan balas dendam, itu saya juga udah sakit. Lalu saya eksekusi dengan membalas mukul, itu juga saya juga sakit. Jadi 3 sakitnya benar. Jadi kita membuat sesuatu kesakitan pasti 3 kali untuk kita. Ini baru selama retret ini saya mengalami mindset itu yang harus dibangun benar ya. Jadi ya pola pikir kita terus pola hidup. Kan Francis bilang kita harus sederhana ya. Nah, saya memang ini ya kita harus pola hidup sederhana, sederhana dalam berpikir, sederhana dalam berbicara. Artinya berpikir sederhana ya harus apa yang harus kita pikirkan gitu. Kalau nggak harus kita pikirkan, ngapain pikir gitu kan? Ngapain juga mikir yang gitu. Nah, itu namanya menyusahkan diri sendiri. Iya, menyusahkan diri sendiri. Jadi ya udah santai aja sehingga Buddha kelihatan gembira. Ya, sampai orang Buddha tuh gila ya Buddha. Kenapa emang? Udah tahu begini keadaan kayak gini masih gembira. Kalau saya juga ikut seperti kamu menyelesaikan masalah, enggak. Semuanya jadi muram. Kalau ada yang gila gini kan jadi gembira juga kan. Iya sih bener. Iya. Tapi itu cara Bruder ya. Aduh, terima kasih Bruder. Guys, menarik pembincangan kita dengan Bruder Wiwin yang sangat inspiratif ya. Beliau sudah 33 tahun menjadi Fransiskan dan dia tetap akrab dengan penderitaan sakitnya. Tapi beliau tetap bersukacita dan gembira. Ini sebuah resep yang luar biasa dari Bruder kita ini ya. Kira-kira Bruder apa yang bisa Bruder sampaikan ya kepada saudara-saudara kita yang menyaksikan, mendengar pembicaraan kita ini Bruder? Pesan yang Bruder mau sampaikan Bruder. Saya mau menyampaikan, terimalah apa yang terjadi pada kita. Terima dengan penuh keyakinan bahwa apapun pasti Tuhan mendampingi kita. Apapun yang terjadi pada kita, Tuhan akan mendampingi kita. Dan itu sudah saya rasakan setiap tahun, saya alami dan bersyukur dan bergembira. Karena tidak ada hal lain yang bisa kita buat kecuali bersyukur, bergembira menerima semuanya dari Tuhan sebagai anugerah. Waduh guys, menarik perbincangan kita dengan Bruder kita ini. Guys, bagi Anda yang mungkin dalam keadaan sakit dan juga galau, jangan merasa bahwa dunia ini sudah runtuh dan seolah-olah hanya kamu sendiri yang mengalami beban yang berat itu. Bruder Wiwin adalah satu contoh hidup yang mengajarkan kepada kita bahwa sepanjang hidupnya selama 33 tahun Bruder ya sebagai Fransiskan, dan mujizat yang luar biasa itu bukan bahwa Bruder bisa bertahan hidup, tetapi Bruder bisa ada di Fransiskan ini dalam dukungan persaudaraan saudara-saudara, dan dalam kondisi sakit yang dia alami tetap bersukacita dan bergembira. Nah, ini
sebuah contoh yang luar biasa, bukan setahun 2 tahun tapi puluhan tahun, Bruder ya. Wah, ini jadi jangan pernah galau untuk apa yang kamu alami hari ini dan esok, karena Tuhan pasti akan sudah menyiapkan semuanya dengan kekuatan iman dan kepercayaan, Bruder ya. Aduh, terima kasih guys. Terima kasih, Bruder. Terima kasih saudara. Bruder.